Oke, kita lanjutkan ya ke uji T selanjutnya ya. Kita lanjutkan. Ya. Makanya nggak bisa ya. Sebentar. Oke. Sudah terlihat ya? Kita Terlihat. lanjutkan ke Ya, yang Pak. saling bebas ya. Ini kesimpulannya udah ya. Nah, sekarang uji T yang terakhir itu uji T untuk satu sampel yang saling bebas atau independent sample t-test ya. Kalau tadi yang berpasangan, sekarang yang saling bebas. Uji T untuk sampel saling bebas atau independent sample t-test merupakan prosedur uji T untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus atau kasus datanya yang diuji bersifat acak serta dengan satu kali proses pengukuran. Kriteria data yang dapat diuji dengan menggunakan uji T sampel saling bebas yaitu pertama data yang digunakan adalah kuantitatif dan data harus berdistribusi normal. Oke, contoh kasusnya sekarang. Seorang peneliti ingin mengetahui orientasi berprestasi atau achievement orientation pada mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Untuk itu dilakukan penelitian survei untuk melihat apakah terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Penelitian ini ingin membuktikan apakah terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan wanita. Berdasarkan 100 sampel sebagai subjek penelitian, masing-masing 50 mahasiswa pria dan 50 mahasiswa wanita yang dipilih secara random untuk diuji dengan menggunakan tes orientasi berprestasi yang hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, jadi kasus ini jelas variabelnya sangat jelas yaitu orientasi berprestasi atau achievement orientation ya antara laki-laki dan perempuan. Tapi antara laki-laki dan perempuan ini dikasih tes masing-masingnya ya. Laki-laki dikasih tes, perempuan dikasih tes. Nah, jadi tidak ada pengaruhnya atau tidak ada hubungannya antara data laki-laki A dengan data perempuan A, kan tidak ada hubungannya. Kalau yang sebelumnya itu satu siswa diuji sebelum dan sesudah. Jadi satu siswa itu diuji sebelum dan sesudah sehingga muncul sampel berpasangan. Nah, kalau ini laki-laki dan perempuan yang berbeda dikasih tes yang sama seperti itu. Kalau yang kasus sebelumnya satu siswa dikasih tes yang berbeda, tapi satu siswanya. Itu makanya disebut sampel berpasangan. Kalau ini disebut sampelnya saling bebas. Ya karena individunya bebas meskipun dikasih tes yang sama seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini. Membedakan bebas dan berpasangan. Oke, tidak ada berarti sudah sangat jelas ya. Kita lanjutkan ke datanya. Nah, seperti ini. Tadi ada 100, berarti ada 50 pria dan ada 50 wanita. Seperti itu. Oke, ini datanya. Baik,
Kalau gitu saya kembali ke slide ininya ya. Untuk diuji dengan menggunakan SPSS-nya ya. Sebentar, saya siapkan dulu datanya. Oh, ini ternyata datanya gambar ya. Copy ke mana nih? Ke Word dulu ya. Atau ke Excel lah. Nggak mau. Oke, ini datanya tinggal dikomputasikan saja ke SPSS. Baik, sebentar saya coba. Ini ya. Ininya bentuknya image 7,6, 7,5 dan seterusnya ini di ke SPSS ya. Coba nanti Dea tolong dibacakan ya. Baik, Siap Pak. Dea? Oke, bentar ya. Pak. Ini SPSS-nya sudah. Siap ya. Ya, Oke, Pak. Sudah. saya yang terbaru file new data. Ini X sama Y saja ya. X-nya itu tadi achievement ya. Achievement orientation ya. Untuk laki-laki ya. Y-nya achievement untuk perempuan. Baik, silakan yang laki-laki dulu nih Dea. Berapa Dea? Halo? Halo? Ya, sok. Ya. Yang laki-laki 7,6, Pak. 7? 7,6. Ya, terus? 7,3. Ya. 7,5. Terus? 8,1. Terus? 6,4. 8,4? 6,4, Pak. Oke, 6,4. 6,1. 6,1. 6,2. 6,2. 5,7. 5,7. 6,8. 6,8. 7,0. 7,0. 8,9. 8,9. 6,4. 6,4. 7,4. 7,4. 8,7. 8,7. 7,8. 7,8. 6,3. 6,3. 7,9. 6,9. 6,5. 6,5. 6,2. 7,0. 7,0. 6,7. 6,7. 7,1. 7,1. 7,3. 7,3. 6,8. Terus yang terakhir 7,2, Pak. Oke. Oh, 25. Kenapa nggak 50? Sebelahnya ada ya? Yang sebelahnya, Pak, yang Ya. wanita. Enggak, yang laki-laki juga. Oh, yang 6,2 ya? Kan Ada, Pak, ada. 50-50 itu datanya.
Ya, ada, Pak. Ya, 6,2, 6,2, 7,1, 7,1, 6,7, 6,7, 8,2, 8,2, 7,8, 7,8, 6,1, 6,1, 6,3, 6,3, 6,1, 6,1, 5,8, 5,8, 6,2, lanjut Pak, 7,4, ya, 7,4, 6,7, 6,7, 5,3, 5,3, 7,4, 7,4, 6,6, 6,6, 7,8, 7,8, 5,2, 5,2, 6,1, 6,1, 5,6, 5,6, 5,5, 5,5, 7,2, 7,2, 6,2, 6,2, 7,3, 7,3, 6,4, 6,4, 6,8 Pak, terakhir. 6,8. Oke. Sekarang perempuannya. Ya, yang perempuan Pak, yang pertama. 6,6, 6,6, 7,5, 7,5, 6,7, 6,7, 5,8, 5,5 Pak. Maaf. 5,5, Ya, 5,5, terus 6,0, 6,0, ya 5,7, 5,7, 7,1, 7,1, 6,9, 6,9, 4,1, 4,1, 5,0, 5,0, 5,6, 5,6, 5,9, 5,9, 6,5, 6,5, 4,0, 4,0, 4,0 ya, 7,5. Iya Pak, 7,5 Pak. 7,5, 7,5, 6,0, terus 6,0, 6, 0, ya udah, 5,2 Pak. 5,2. Next, 5,5, 5,5, 6,8, 6,8, 4,2, 4,2, 5,5, 5,5, 6,7, 6,7, 6,8, 6,8, 6,1, 6,1, 7,2. 7,2. Lanjut Pak. Oke, Itu 25. ya, Lanjut ya Pak, berarti. ya, silakan Ya. ya. 7,0 Pak. 7,0, 4,1, 4,1, 6,8, 6,8, 5,2, 5,2, 6,7, 6,7, 6,9, 6,9, 5,1, 5,1, 6,6, 6,6, 6,8, 6,8, 5,0, 5,0, 5,6, 5,6, iya Pak, ya, 6,4, 6,4, 7,1, 7,1, 6,0, 6,0, 6,5, 6,5, 6,0, 6,0, 7,2, 7,2, kenapa itu? Terus, 6,5, 6,5, 6,0, 6,0, 6,8, 6,8, 6,6, 6,6, 6,3, 3, 5,7, 5,7, 6,1, 6,1, yang terakhir 6,0 Pak. 6,0. Oke Oke, Pak. selesai sudah ya. Oke ya, itu komputasinya ya. Nah, ini sekarang kita udah siap, tinggal menganalisisnya ya. Ini perintahnya analyze, kemudian compare min. Nah, pilih yang independen seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini masukkan nih tes variabelnya. Oke. Nah, ini kan nggak sesuai ini ya.
Berarti dia mintanya tes variabel sama grouping. Berarti kalau seperti itu komputasinya dirubah ininya ya. Nah ininya kita copy ke bawahnya. Itu kita cut. Kemudian kita taruh di bawahnya. Oke. Kita masuk ke variabel view. Nah yang ininya achievement orientation saja. Gitu. Ya, achievement orientation saja. Nah, sedangkan yang achievement orientation berarti cuma satu ya. Oke, di sininya jenis kelamin berarti ininya. Oke, jenis kelamin di sininya. Seperti itu, groupingnya jenis kelamin ya. Satu itu laki-laki. Oke, dua perempuan. Itu. Oke, sekarang kita kembali ke data view. Nah, kan laki-laki yang satu ya. Nah, ini jenis kelamin, ini achievement orientation. Oke, kita 1 sampai ke 50 kan. Copy, set, sampai 50. Oke, nah seperti itu. Baru ini yang kedua. Ups, apa itu ya? Sampai. Nah, oke sekarang kita udah siap. Masuk lagi ke analyze, compare mean, independent sample t-test. Nah, variabelnya berarti achievement orientation. Nah, groupingnya jenis kelamin. Oke, define groups. Ya, satu laki-laki. Oh, nggak mau ya. Oh, laki-laki. Kenapa nggak mau? Ah, bentar. Kita cek dulu di variabelnya ya. Kalau nominal ordinal interval rasio ya. Oke. Analyze, compare means, dependent. Achievement, jenis kelaminnya ke tetap nggak mau groupingnya ya. Satu coba. Oh, pakai ini. Oke. Nah, ternyata itu ya. Desainnya 1, 2 pakainya ya. Kemudian kita oke. Nah, ini. Kita buka kembali yang outputnya. Nah, ini udah kelihatan outputnya. Kelihatan, Pak. Oke, siap. Pak. Nah, ini independent sample t-test. Ya. Jadi ada grouping ya. Jadi memang komputasinya kita harus jeli ya. Salah komputasi ya tidak bisa diolah nanti SPSS ya. Itu penting ya komputasinya. Oke, lihat di sini independent sample t-testnya kita gunakan yang nilai signifikansi saja ya. Di sini ada kata-kata equal variance assume. Ini asumsi variannya sama ya.
Di sini equal variance not assumed. Di sini variannya tidak sama. Kalau kita menggunakan asumsi yang variansinya sama atau homogen, berarti kita gunakan yang di atas. Kalau yang tidak homogen, kita gunakan yang di bawah. Oke. Kita kembali ke slide presentation. Nah. Ini ya. Nih. Oke, berdasarkan data di atas, maka kita bisa merumuskan uji hipotesisnya. Yang pertama itu H0 tidak terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan wanita, dan HA-nya terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan wanita. Oke, ini sudah cara-caranya. Oke, ini analisis uji T 2 sampel saling bebas. Ya, udah. Nah, ini kan tadi ya hasilnya ya. Oke. Tuh, jadi mau pilih yang varian populasinya sama atau tidak gitu ya. Nah, ini. Untuk melihat harga T tabel maka berdasarkan data ini pakai tadi kan ada dua ya uji hipotesisnya, mau menggunakan uji dengan tabel atau dengan nilai signifikansi. Kita pakai nilai signifikansi saja. Nah, ini jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikansinya kan 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Karena lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa terdapat perbedaan orientasi siswa antara mahasiswa pria dan wanita. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan nih. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan ya orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan wanita. Baik, terima kasih. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, di sini saya lihat yang hadir baru 64 mahasiswa, berarti masih banyak yang tidak hadir ya. Dan yang tidak hadir kalau ingin dimasukkan dalam kehadiran nanti harus melihat video rekamannya secara full, tidak skip dan lain-lain ya, seperti itu. Juga untuk yang Anda juga bisa memperdalam dan mengingat-ingat kembali materi yang sudah saya sampaikan dengan melihat videonya. Sengaja saya potong videonya durasi lebih pendek supaya Anda bisa melihatnya secara full dan dengan teliti ya. Kalau saya share file video yang panjang, saya yakin Anda akan melihatnya skip terus ya, seperti itu. Sengaja saya potong lebih sampel supaya Anda lebih enak melihatnya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup materi kali ini. Ada 2 uji T yang kita pelajari. Silakan tinggal latihannya diperbanyak. Nanti juga saya akan share video untuk analisis butir soal ya. Nah, itu nanti silakan. Ini di luar konteks statistika ya. Barangkali Anda memerlukannya, nanti kita bisa lihat di video selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.